حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain wala ta'alunna 'uluwan kabira. Al-ayah, sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang ini. Setelah salat zuhur berjamaah, kita bisa ta'lim, mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya kutipkan ayat yang termaktub di dalam surah Al-Isra, surah urutan yang ke-17. Nama lain dari surah Al-Isra ini juga disebut dengan nama surah Bani Israel. Ayat yang tadi saya kutip termaktub pada ayat yang keempat. Kalau ayat itu diterjemahkan secara harfiah, bermakna wa qadayna, dan kami telah tetapkan ila bani Israel, kepada Bani Israel, fil kitabi, di dalam kitab itu, latufsidunna, mereka benar-benar telah melakukan perbuatan fasad yang melampaui batas, fil ardi, di muka bumi, marrotain, 2 kali, wala ta'alunna 'uluwan kabira, dan mereka melakukan kesombongan yang amat besar. Ayat ini kalau kita baca dalam berbagai kitab tafsir menjelaskan kepada kita perbuatan Bani Israel yang tidak boleh dicontoh bagi generasi yang datang di masa depan. Ada satu kata kunci yang termaktub di ayat ini, yakni kata latufsidunna. Mereka telah berbuat kejahatan, kerusakan yang melampaui batas. Ini bukan sekedar kerusakan biasa, tapi kerusakan yang melampaui batas. Kalau bahasa sederhana, bisa diterjemahkan kejahatan fasad yang extraordinary. Dan kata ini penting untuk dicermati, ternyata digandengkan dengan istilah al-ard. Itulah sebabnya ayatnya berbunyi latufsidunna fil ard, berbuat kerusakan melampaui batas di muka bumi. Dua kata ini bergandengan di dalam Quran. Dan pasti Allah bicara kepada kita dengan bahasa yang sangat sharih, yang sangat jelas dan bisa dipahami. Karena berbagai istilah lain, termasuk lawan kata dari kata fasad, juga tercantum di dalam Quran. Kalau kita lihat Mu'jam Muhammad Fuad Abdul Baqi, bagaimana kata fasad itu dicantumkan?
Dan berapa jumlah kata fasad itu termaktub dalam Quran? Ternyata tercantum sebanyak 50 kali. Dan itu bergandengan dengan istilah al-ard. Sedangkan lawan kata dari fasad juga tercantum sebanyak 50 kali. Lawan kata, kebalikan dari kata fasad, juga dicantumkan sebanyak 50 kali. Apa itu? Yakni kata salih. Kata salih yang bermakna sesuatu yang positif, dilawankan dengan kata fasad yang bermakna negatif. Kata salih ternyata dalam Quran juga bergandengan dengan istilah al-ard, bumi. Dan kita bisa baca di dalam surah ke-21, surah yang disebut surah Al-Anbiya, ayat yang ke-105. Disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah termaktub, telah tertulis di dalam kitab Zabur, sebagaimana telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Sesungguhnya bumi ini hanya diwarisi oleh orang-orang yang salih. Jadi ungkapan kata salih selalu digandengkan dengan bumi. Kata fasad juga digandengkan dengan bumi. Ini ada sesuatu yang penting untuk menjadi renungan kita semua. Ternyata bumi ini suatu yang sifatnya netral. Tapi kadangkala yang netral ini bisa bersinggungan dengan yang positif, bisa bersinggungan dengan yang negatif. Fasad sesuatu tindakan yang negatif. Saleh sesuatu tindakan yang positif. Dengan bahasa sederhana, tidak mungkin orang yang saleh melakukan tindakan fasad. Dan tidak mungkin orang yang fasad disebut sebagai saleh. Ini sesuatu yang tidak bisa dicampur. Sesuatu yang tidak bisa dipadukan. Ibarat air dan minyak. Itulah sebabnya Allah memberikan warning kepada kita. Jangan berbuat fasad. Karena memang bumi ini diwarisi bagi orang-orang yang saleh. Itulah sebabnya ayat yang keempat ini menjadi perhatian bagi kita. Teladan dalam Quran, contoh sampel di dalam Quran itu sangat jelas. Ada contoh yang tidak boleh dicontoh, dan ada contoh yang harus dicontoh. Dan itu selalu berdampingan dalam setiap zaman. Ada Ibrahim, ada Namrud. Ada Nabi Musa, ada Fir'aun. Begitu juga seterusnya. Pertanyaannya sekarang, kita berada di jalur yang mana? Itulah sebabnya Allah memperingatkan kepada kita melalui ayat ini. Satu contoh yang tidak boleh dicontoh, yakni tindakan Bani Israel yang melakukan fasad yang melampaui batas di muka bumi. Dan itu dilakukan 2 kali. Ringkasnya, saudara-saudara sekalian, kenapa Allah sampai memerinci tindakan fasad itu sampai 2 kali? Di sini ada satu perkara besar, hancurnya Baitul Maqdis 2 kali. Kalau saya sebut hancurnya Baitul Maqdis, berarti ini rumah suci Allah yang ada di Palestina. Kalau kita menyebut Baitullah, ada di Mekah. Baitul Haram, di kota suci Makkah. Baitul Maqdis, di kota Yerusalem, di wilayah Palestina. Ini pelajaran berharga. Mengapa Allah izinkan Baitul Maqdis atau Bait Hamikdash itu hancur sampai 2 kali? Apa perbuatan fasad yang melampaui batas yang sampai akhirnya Allah izinkan Baitul Maqdis hancur sampai 2 kali? Baitul Maqdis atau Baitullah
atau bahasa sederhana disebut rumah suci milik Allah, itu adalah lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Saya ulangi lagi. Baitullah, termasuk juga Bait Hamikdash, Baitul Maqdis, itu adalah lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Bila Baitul Maqdis atau Bait Hamikdash Allah izinkan dihancurkan oleh bangsa lain, itu menjadi bukti bahwa Allah tidak berkenan kepada mereka kembali. Padahal kita tahu, Baitul Maqdis dibangun pertama kali oleh seorang tokoh yang bernama Sulaiman. Kita menyebut Nabi Sulaiman. Mereka menyebutnya dengan nama Slomo. Dan dari namanya saja kita harus paham apa makna Slomo, apa makna Sulaiman. Slomo itu diambil dari kata shalom. Dan bahasa Arabnya sama dengan salam. Itulah sebabnya ketika kita menyebut Assalamualaikum, mereka mengucapkan Salam alaikum. Ketika kita menjawab Waalaikumsalam, mereka menjawab Waalaikum Shalom. Jadi makna harfiah Salam itu artinya damai sejahtera. Sebagaimana makna salam, arti harfiahnya damai sejahtera. Allah yang punya sifat as-salam. Allah yang memiliki karakter as-salam. Yang mempunyai damai sejahtera. Yang memiliki damai sejahtera. Allah izinkan hambanya bernama Salomo atau Sulaiman, berarti hamba ini penuh damai sejahtera. Dan itu dibangun di satu kota. Dan kota itu diberi nama oleh Sulaiman dengan nama Yerusalem. Apa makna Yerusalem? Yerusalem berasal dari kata Yeru, artinya rumah. Salem artinya damai. Berarti Yerusalem bermakna rumah yang penuh damai sejahtera. Ini adalah grand design yang ada di muka bumi. Ini miniatur. Bukan sesuatu yang ori. Yang ori ada di sono. Dan Al-Quran sendiri menyebutkan, lahum darus salam inda rabbihim. Di sono itu ada surga bagi orang-orang yang saleh, yakni surga darus salam. Sebelum kita layak menjadi orang-orang yang mendapatkan darus salam di sono, dan tentu harus menjadi orang yang saleh, maka satu cara kita harus menjadi saleh di muka bumi. Dan itu miniaturnya adalah Yerusalem, dibangun oleh Sulaiman, yang memerintahkan adalah dia yang memiliki hak as-salam. Ini adalah grand design. Tapi kenapa Allah izinkan rumah suci itu hancur sehancur-hancurnya? Ini pelajaran bagi seorang muslim dan pelajaran bagi kita. Apa dosa yang menyebabkan mereka sampai Allah tidak mau mendengar doa apapun yang mereka panjatkan? Meskipun tembok ratapan itu adalah sisa bangunan megah, tapi sebagian besar hancur. Padahal mereka selalu berdoa seperti doa kita, tapi Allah tidak mau dengar. Apa doanya? Begini, kalau ingin dengar, cermati bahasa yang diutarakan. Dan itu secara berjamaah. Mereka berdoa di hadapan tembok ratapan, dan itu menghadap ke Masjidil Aqsa dengan menggunakan sorbannya ke atas, sambil mereka mengucapkan doa dengan penuh ratapan. Ratapan berarti tangisan, kesedihan. Apa yang diucapkan? Adona selihat Boghena levavot Gole amuqat Dover sedaqat Hatta nule faneikha Rachem alenu Hatta nule faneikha Rachem alenu. Kalau kita mencermati untaian bahasa itu bukan kalimat bahagia.
itu kalimat kesedihan. Itu kalimat-kalimat ratapan. Perhatikan bagian akhir. Saya yakin kebanyakan tidak paham apa yang tadi saya omongkan. Tapi kalau diterjemahkan, ngerti bahasa Arab, minimal belajar. Apa yang dikatakan? Hatanu. Kalau bahasa Arabnya sama dengan khotoya. Dosaku, dosa-dosaku. Bahasa Ibraninya khota, hata. Hatanu. Dosa-dosa kami. Lefaneha, di hadapanmu. Begitu besar. Dosa-dosa kami di hadapanmu begitu besar. Rahem alainu. Kalau bahasa Arabnya sama dengan irhamna. Kasihanilah kami. Ini persis seperti doa kita. Dosa-dosa kami begitu besar di hadapanmu. Rahmatilah kami. Ampunilah kami. Meskipun doa dipanjatkan secara berjamaah, Allah tidak mau dengar. Dan itu bukti bait suci, Baitul Maqdis hancur. Apa dosa mereka? Ini yang harus jadi renungan kita. Karena kita tidak banyak waktu, silakan catat dan cermati surah yang kedua, ayat yang ke-65. Nanti tolong dicermati di rumah. Saya hanya memberikan clue-nya saja. Intinya di ayat itu, orang Yahudi, Bani Israel, mendapatkan syariat. Sama seperti kita, mendapatkan syariat. Syariat kita berdasar Quran, syariat mereka berdasar kitab Taurat. Salah satu syariat kita yang sama adalah kita dilarang memakan daging khinzir. Tidak boleh makan babi kita. Orang Yahudi juga dilarang makan daging khinzir. Kalau kita sebut khinzir, bahasa Ibrani menyebutnya khinzir. Sama. Ada syariat yang sama. Tapi sekaligus ada syariat yang beda. Kita diperintahkan memuliakan hari Jum'ah. Saudara kita, kaum Yahudi, menurut hukum Taurat, diperintahkan menghormati hari Sabat. Hari Sabat kalau bahasa kita sama dengan hari Sabtu. Bagaimana cara menghitung hari baru? Sama seperti kita. Hari baru itu dimulai dari maghrib sampai maghrib. Jadi kalau maghrib tiba, berarti hari baru. Jadi kalau maghrib tiba, dihitung mulai Sabat. Ringkasnya ayat itu menegaskan, kaum Yahudi melakukannya secara berjamaah. Secara kolektif. Terstruktur. Masif. Saya ulangi lagi. Melakukan kejahatan itu secara berjamaah. Kolektif. Masif, terstruktur, sistematik. Kalau dosa secara pribadi, Allah masih membuka tangannya lebar-lebar untuk menerima pengampunan bagi kita. Tapi kalau kesalahan dilakukan secara berjamaah, secara kolektif, dan itu kemudian menjadi pembenaran hanya dengan pikiran yang penting pokoknya sah, sesuai dengan rukun-rukunnya, hati-hati. Orang Yahudi menjerat ikan bukan di hari Sabat. Menjerat ikan, memasang perangkap ikan di hari Jum'ah. Dan mengambil ikan bukan di hari Sabtu, bukan di hari Sabat, tapi di Yom Ehad, di hari Ahad. Secara hukum Taurat tidak melanggar syariat. Dan itu dianggap sah karena tidak dilakukan di hari Sabat. Tapi sebelum Sabat, perangkap dipasang di hari Jumat sore, diambil di hari Ahad. Secara syariat Yahudi tidak melanggar hukum Taurat. Tapi di hadapan Allah, dia telah melakukan pelanggaran Sabat. Ini yang namanya memanipulasi syariat. Ini yang namanya mensabotase syariat. Mempermainkan syariat. Ujung-ujungnya apa? Dunia.
Karena memang di hari Sabat, ikan itu begitu banyak. Ikan itu begitu besar. Nafsu dunia menggebu-gebu untuk mendapatkan dunia, tapi ngakali Tuhan. Apakah hal seperti ini juga kita lakukan? Mari kita merenungkan sejenak. Orang boleh hanya berdasarkan pokoknya sah dan sesuai dengan syariat. Tapi motifnya itu apa? Ini yang jadi problem. Saya ulangi lagi. Secara hukum fikih Yahudi yang disebut halakha, mereka benar. Mereka menganggap itu benar. Tapi karena motifnya dunia, Tuhan mau ditipu. Apakah di antara kita ada yang melakukan hal yang sama? Meskipun dalam bentuk yang lain. Ini yang jarang disampaikan oleh para guru kita, para ustadz kita, para kiai kita. Terlalu sibuk dengan persoalan ini sah yang sesuai dengan rukun-rukunnya. Tapi motifnya apa? Tidak pernah dibicarakan. Saya ambil contoh. Kita coba merenung. Uang yang kita sisihkan itu begitu steril dari semua yang subhat. Kemudian kita tunaikan haji. Rukun-rukunnya kita tunaikan semua. Tapi karena sebab sesuatu, tidak tahu bagaimana ceritanya, tiba-tiba kita nggak mungkin ke Arafah. Pertanyaannya, semua rukun ditunaikan. Tapi karena ada sebab sesuatu, sehingga tidak bisa ke Arafah. Pertanyaannya, apakah hajinya sah atau tidak sah? Jawaban semua mengatakan tidak sah, harus diulang. Begitu jawabannya. Sekarang coba kita balik. Semua rukun ditunaikan semua. Ya, rukun-rukun haji ditunaikan. Termasuk bahkan ke Arafah mulai jam pertama sampai jam terakhir, seluruh jam itu kita berada di Arafah. Catat itu baik-baik. Tapi uang yang dipakai adalah uang hasil korupsi. Kira-kira hajinya sah atau tidak? Jawaban semua orang mengatakan sah. Apakah ini agama? Kalau cara beragama kita seperti ini, ingat apa yang dikatakan Allah melalui Bani Israel ini. Kadang-kadang kita ini beragama hanya fisikal. Hanya secara lahiriah. Tapi tidak sampai pada batin ini. Sehingga yang diperdebatkan hanya persoalan lahiriah. Dan kalau cara beragama seperti ini, bagaimana tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini baru satu contoh yang sederhana. Belum saya kasih contoh-contoh yang lain. Dan panjenengan bisa kasih contoh yang lain. Coba refleksi diri dengan kaum Bani Israel ini. Secara hukum fikih Yahudi, tidak melanggar Sabat. Tidak. Tapi di hadapan Allah, dia telah menipu Tuhannya. Karena orientasi dunia. Kepentingan-kepentingan dunia. Tapi diselimuti dengan jubah agama. Bukankah di antara kita, mungkin tidak di sini, tapi di sono, melakukan hal yang seperti itu? Sorban ini tidak ada fungsinya. Bukan sebagai penanda ketaatan. Kopiah ini bukan identitas sesuatu yang sifatnya berbaju agama. Kalau begini, ya identitas agama. Ya toh? Kalau begini, orang mau sholat. Tapi kalau begini, orang belantik sapi. Kalau begini, inilah agama itu jangan dilihat dari aspek lahiriah. Sadarilah agama ini aspek batiniah. Mudah-mudahan dengan peristiwa hancurnya Baitul Maqdis, rumah suci yang Allah hadir di tengah-tengah mereka. Sekarang Allah tidak mau dengar mereka lagi. Meskipun mereka dengan derai air mata di hadapan tembok ratapan. Jangan sampai ini terjadi pada kehidupan kita. Saya kira demikian. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan manfaat.
Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak tepat, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.